Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'al muslimin. Al-hikmatus sadisah. Kita malam hari ini memasuki hikmah yang keenam. Yang mana di sini beliau Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari mau menyambung daripada hikmah beliau yang kelima kemarin. Takutnya ketika mendengar daripada hikmah yang kelima itu orang-orang salah faham. Karena apa? Karena di hikmah kelima kemarin disebutkan bahwasanya tugas kita sebagai hamba melakukan kewajiban-kewajiban yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun balasan janji-janji yang telah Allah Ta'ala persiapkan kepada kita itu bukan daripada tugas kita. Jangan sampai kita menghabiskan waktu untuk mencari daripada apa yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Di hikmah ke-6 ini seakan-akan musannif menerangkan bahwasanya kita jangan sampai salah faham sehingga akhirnya orang mengatakan, oh iya sudah, kalau kayak gitu kita sungguh-sungguh di dalam beribadah, sungguh-sungguh melakukan daripada kewajiban, sungguh-sungguh di dalam berdoa, Allah Ta'ala menjamin di dalam kesejahteraan, kebahagiaan di dalam kehidupan, dan lain sebagainya. Akhirnya dia mengatakan, saya sudah berdoa, saya sudah beribadah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kehidupan yang bahagia. Dan lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian mengatakan bahwasanya berdoalah kepadaku, maka aku yang akan mengabulkan daripada doa kalian. Akhirnya dia beribadah, dia berdoa, namun jawaban doa tersebut terlambat. Seakan-akan doa yang dia panjatkan itu tidak ada jawabannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Maka di sini beliau pun menjelaskan, kata beliau, la yakun amadu ta'khiril ata ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sika. Janganlah sampai keterlambatan pemberian daripada Allah Ta'ala padahal engkau sudah meminta, engkau sudah berdoa, itu menyebabkan engkau putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Fahuwa dhamina lakal istijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsik. Karena Allah Ta'ala menjamin bagi kalian jawaban daripada doa tergantung apa yang telah Allah Ta'ala pilihkan terhadap kalian, bukan apa yang kalian pilih. Terus lagi Allah Ta'ala memberikan daripada jawaban doa itu wa fil waqtil ladzi yurid, di waktu yang Allah Ta'ala inginkan. La fil waqtil ladzi turid, bukan di waktu yang kalian inginkan. Hakada, dalam artian berdoalah terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di dalam ijabah, di dalam jawaban terhadap doa tersebut, maka itu terserah Allah Ta'ala kapan memberikannya. Dan Allah Ta'ala yang memilihkan daripada jawabannya, bukan apa yang telah kita pilih. Wahakata. Jelas ini Ustaz Yaqub ya? Nah, sekarang kalau kita sudah paham maknanya secara global, sekarang kita menerangkan maknanya secara mendetail. Pertama, di sini kita perlu ketahui bahwasanya beda antara tolab dengan ad-du'a. Tolab itu namanya tuntutan. Kalau doa adalah permintaan. Kalau tolab, tuntutan, itu wasfun lil lafadz yantiqu bihi talib. Itu adalah suatu sifat bagi ungkapan lafadz yang diucapkan oleh orang yang menuntut.
Adapun doa, maka itu adalah suatu perasaan yang berada di dalam jiwa seseorang yang mendorong dia untuk meminta. Ketika dia meminta, itu adalah doa. La budda an na'rif al-farq baina at-talab wa ad-du'a. At-talab huwa wasfun lil lafadh yantiqu bihi at-talib. Kalau doa, huwa halatun nafsiyatun ta'tarid talib fayusamma talabuhu inda dhalika doa. Jadi kalau talab, yaitu adalah suatu sifat daripada lafaz yang diungkapkan oleh orang yang meminta. Adapun doa, yaitu adalah sesuatu keadaan yang berada di dalam jiwa yang mendorong seseorang untuk meminta, maka akhirnya dia pun mengungkapkan daripada permintaannya. Maka ketika ada dorongan jiwa untuk meminta, akhirnya dia meminta, itulah yang dinamakan doa. Jelas Ustaz Yakub ya? Maka dari sini kita bisa memahami bahwasanya kalau doa itu adalah suatu perasaan dan dorongan yang berada di dalam jiwa yang akhirnya dia meminta dengan bersimpuh. Dia meminta dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ini doa. Adapun kalau seandainya cuma dia mengungkapkan daripada ungkapan-ungkapan permintaan tanpa ada dorongan di dalam jiwa sanubari dan perasaan kerendahan meminta kepada Sang Khalik jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, maka itu namanya adalah tolab, cuma sekedar tuntutan, dia menuntut. Maka di sini kita bisa memahami Ustaz Yakub, ketika seseorang cuma mengucapkan daripada doa tanpa ada dorongan di dalam jiwa, tanpa ada rasa kerendahan diri meminta kepada Sang Pencipta, maka itu bukan doa ya tadi ya. Itu adalah tolab, tuntutan. Maka berarti orang ini belum berdoa. Orang ini cuma menuntut. Maka bagaimana dia mengharapkan daripada jawaban daripada Allah Ta'ala sedangkan dia belum berdoa. Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku. Gimana berdoa? Yaitu adalah ada kesadaran di dalam lubuk hatinya, di dalam jiwanya meminta kepada Sang Pencipta dengan sungguh-sungguh, dengan rasa merendahkan diri. Ini baru berdoa. Maka bagi orang yang berdoa, Allah Ta'ala akan ijabah bagi orang tersebut. Adapun orang yang cuma mengucapkan daripada ungkapan-ungkapan, misalnya apa yang dia hafal doang, ya, apa yang dia dikti doang, kayak anak kecil ngafal, memaparkan sesuatu di hadapan orang banyak tanpa mengetahui daripada maknanya, tanpa menghayati daripada maknanya. Bagaimana ini? Ini bukan doa namanya, ini tolab. Berarti apa? Dia belum berdoa. Bagaimana dia minta jawaban? Bagaimana dia minta balasan daripada Allah Ta'ala? Maka hendaknya ketika berdoa kita bersungguh-sungguh meminta kepada Allah Ta'ala dengan kerendahan jiwa kepada Sang Pencipta Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Maka dari sinilah timbul daripada ijabah daripada Allah Ta'ala, karena dia sudah berdoa. Sudah jelas Ustaz Yakub. Yang kedua yang perlu diperhatikan ketika berdoa, di sini kita meminta dengan kesungguhan jiwa
kepada Sang Pencipta, maka harus kita perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meminta kepada Sang Khaliq Jalla Jalaluhu wa ta'ala. Jangankan kita meminta sama Allah taala. Kita misalnya punya atasan, Ustaz Yakub. Kita punya atasan, punya bos, direktur. Kita bekerja di sana, Ustaz Yakub. Akhirnya kita meminta sesuatu kepada dia, sedangkan kita pernah melakukan kesalahan sama orang tersebut. Gimana? Apakah kita langsung datang, kasih apa yang saya minta? Saya minta ini, minta itu, ini dan sebagainya. Nggak bakalan. Pastinya kita memperbaiki dulu hubungan dengan dia. Kalau ada kesalahan, kita minta maaf dulu. Bapak Direktur, mohon maaf. Saya melakukan kesalahan. Mohon maaf, saya telah melakukan hal yang tidak engkau senangi. Setelah minta maaf dan dia mengampuni, baru di situ kita ngomong, bisakah engkau membantu diriku untuk melakukan hal ini, itu, dan sebagainya. Begitulah sifat daripada orang berdoa. Kalau dia datang-datang ada kesalahan, tidak meminta maaf, langsung saya mau ini, saya mau itu. Apa ini namanya? Menuntut namanya ini, bukan meminta. Jelas itu? Maka kalau kita punya kesalahan, punya dosa, hendaknya dulu bersungguh-sungguh mengakui daripada kesalahan kita. Dari lubuk hati kita terdalam, minta kepada Allah Ta'ala apa yang kita pinta setelah kita mengakui daripada kesalahan kita. Maka dari sinilah akhirnya timbul daripada ijabah daripada doa. Selama dua hal ini tidak terkumpul, tidak ada kesungguhan di dalam diri, atau kita belum sadar atas kesalahan-kesalahan kita, langsung saja meminta, itu namanya tolab, bukan doa. Maka jangan menunggu ijabah. Kalau kita sudah sungguh-sungguh, kita sudah meminta dari lubuk hati terdalam, kita ungkapkan, dan kita mengakui daripada kesalahan apa yang pernah kita lakukan, maka disitulah adanya daripada doa, dan tunggulah daripada istijabatud doa dan jawaban atas setiap doa yang telah dijanjikan oleh Allah SWT dengan firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, berarti apa? Dari kesungguhan hati, dari dalam sanubari yang terdalam, setelah mengakui daripada kesalahan kita, dan ungkapkanlah daripada permintaan-permintaan kita, maka inilah yang namanya doa, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan daripada doa tersebut. Semoga Allah Ta'ala mengabulkan daripada segala doa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya, di sini kan kita minta daripada sesuatu, Ustaz Yakub. Sudah dengan kesungguhan jiwa, dari lubuk hati terdalam, kita mengakui kesalahan kita. Tidak ada jawaban daripada Allah Ta'ala. Gimana ini? Maka disinilah datang nasihat daripada Ibn Atha'illah As-Sakandari. Kata beliau, la yakun amadu ta'khiril ata ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liyasik. Jangan sampai masa penundaan daripada pemberian Allah Ta'ala, padahal engkau sudah ilhah fid du'a, padahal engkau sudah bersungguh-sungguh di dalam berdoa, mujiban liyasika, menyebabkan daripada putus asamu, melemah di dalam perbuatan ibadah, melemah di dalam permintaan kepada Allah Ta'ala. Enggak, jangan sampai seperti itu. Terus minta sama Allah Ta'ala. Terus. Jangan sampai menyerah. Terus menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Terus merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Terus bertaubat daripada dosa. Karena apa? Karena Allah Ta'ala fahuwa dhamina lakal istijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsik. Karena Allah Ta'ala telah menjamin bagimu istijabah, pengabulan doa, fima yakhtaruhu laka, pada sesuatu yang telah Allah Ta'ala pilihkan terhadapmu. La fima takhtaruhu li nafsik, bukan daripada sesuatu yang engkau pilih buat dirimu. Kenapa? Karena kita ini adalah seorang makhluk hamba yang lemah, yang tidak tahu bagaimana maslahat yang terbaik bagi kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Makanya
kita serahkan ijabah tersebut dengan apa yang telah dipilihkan oleh Allah SWT terhadap kita. Jangan kita memaksa dengan apa yang telah kita pilih. Karena barangkali apa yang kita inginkan tersebut bukan yang terbaik bagi kita. Mungkin bahkan menimbulkan masalah bagi kita. Karena kita ini, kata para ulama, bagaikan anak kecil, Ustaz Yakub. Gimana anak kecil? Ya kita laki-laki ya, suka mobil-mobilan kecil, lain sebagainya. Ketika dia berangkat misalnya ke mall sama orang tuanya. Bagaimana anak kecil ini? Melihat ada mainan yang bagus, mobil-mobilan remote control yang bagus. Dia bilang, ayahku, ibuku, bah, saya minta itu dibelikan mobil. Ini kan minta sama orang tua. Mobilnya kebetulan warna merah. Akhirnya kata orang tuanya, jangan. Saya tidak akan membelikanmu mobil yang warna merah. Tapi kalau kamu mau mobil yang warna hitam itu silahkan. Ini anak kecil nggak tahu apa-apa Ustaz Yakub. Taunya yang warna merah karena warnanya ngejreng. Bagus. Menyala warnanya. Yang warna hitam gelap. Anak kecil dia memaksa, meronta-ronta kepada orang tuanya. Saya mau itu pokoknya. Kalau enggak, saya enggak bakalan pulang. Saya enggak mau yang warna hitam. Kata orang tuanya, antara dua. Antara beli yang warna hitam atau sudah pulang saja. Jelas ini? Akhirnya apa? Kalau dia mau, maka dia beruntung. Karena dipilihkan oleh orang tuanya. Kalau dia tidak mau, dia tidak tahu maslahat terhadap dirinya. Ternyata Ustaz Yakub, setelah diperiksa, kenapa kok orang tuanya memberikan yang warna hitam bukan yang warna merah? Karena yang warna merah itu misalnya remote controlnya kah rusak atau bannya kah lepas. Sedangkan yang warna hitam itu sempurna baginya. Ini baru antara orang tua sama anaknya. Orang tua ketika memilihkan anaknya itulah yang terbaik bagi anaknya. Bagaimana dengan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala. Maka pastinya Allah taala akan memilihkan bagi kita apa yang terbaik buat kita. Makanya serahkan daripada istijabatud doa, pemberian daripada doa dengan apa yang telah dipilihkan oleh Allah taala terhadap kita. Jangan kita memaksakan apa yang kita kehendaki. Karena Allah Ta'ala lah yang maha tahu bagaimana maslahat terhadap kita. Sebagai contoh lain, misalnya ada anak-anak suka makan yang manis-manis. Minum boba-boba, minum es krim, minum coklat, gula, ini lain sebagainya. Akhirnya apa? Orang tuanya melarang agar anak tersebut meminum daripada gula itu. Meminum daripada es krim. Meminum daripada boba lain sebagainya. Dan digantikan dengan apa misalnya? Dengan susu murni. Ini anak kadang tidak terima dia. Padahal itu yang terbaik bagi dia. Kalau dikasih gula itu menyebabkan daripada masalah buat kesehatannya. Wah kata. Makanya Allah Ta'ala yang maha tahu, serahkanlah daripada doa itu terhadap Allah Subhanahu wa taala, daripada ijabah dan jawabannya. Jangan ngotot dengan apa yang kita pinta. Karena terkadang apa yang kita pinta itu bukan yang terbaik bagi kita. Dan dari sinilah kita sudah tahu bahwasanya kalau kita minta, serahkan kepada Allah Ta'ala. Misalnya minta jodoh, Ustaz Yakub. Misalnya kita tertarik dengan seorang perempuan, atau tertarik kepada salah seorang yang sudah kita kenal, misalnya kita minta saja, minta jodoh sama Allah Ta'ala. Tapi minta yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah Ta'ala. Karena siapa tahu itu bukan yang terbaik buat kita. Akhirnya Allah Ta'ala gantikan dengan yang lain. Jelas Ustaz Yakub ya? Dan lagi kalau kita sudah paham di sini, Allah Ta'ala lah yang terbaik memberikan kepada kita karena Allah Ta'ala yang maha tahu. Maka waktunya pun serahkan kepada Allah Ta'ala. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Di dalam waktu yang Allah Ta'ala inginkan, bukan pada waktu yang engkau inginkan. Karena Allah Ta'ala yang maha tahu kapan waktu yang tepat
dan di mana yang tepat dan kapan posisi yang tepat memberikan kepada hambanya. Karena Allah Ta'ala yang maha tahu, adapun kita tidak tahu bagaimana maslahat terhadap kita. Kalau misalnya kita ngotot, kita memaksa, mau menikah tahun ini, misalnya ya, mau menikah tahun ini, dapat jodoh tahun ini sama si fulana, siapa tahu itu bukan jodoh yang terbaik buat kita. Mungkin saja kalau kita menikah sekarang, ada terjadi masalah-masalah bagaimana yang kita tidak ketahui. Akhirnya Allah Ta'ala tunda pada waktu yang tepat, di hari yang tepat, dengan keadaan yang tepat, dengan orang yang tepat, sesuai dengan pilihan yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Beginilah cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Oleh karena itulah kata Sayyiduna Umar, wa inni la ahmilu hammi fid du'a la fil ijabah. Dan sesungguhnya saya sangat terobsesi dengan doa yang saya sedang miliki sekarang. Bukan obsesi saya di dalam ijabahnya doa. Karena apa? Karena doa itu adalah pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang, maka patut sudah kita nikmati daripada doa tersebut. Tidak semua orang diberikan waktu untuk berdoa oleh Allah Ta'ala. Taufik itu, kita bisa berdoa itu taufik daripada Allah Ta'ala. Di luar sana betapa banyak Ustaz Yaqub, orang-orang yang terjepit, orang-orang yang terpojokkan, orang-orang yang hidupnya sulit, tapi dia tidak diberikan ilham oleh Allah Ta'ala dan taufik untuk berdoa Ustaz Yaqub. Padahal kalau seandainya dia berdoa mungkin diberikan jalan keluar oleh Allah Ta'ala. Sampai bertahun-tahun. Sampai akhirnya pada suatu hari dia sadar. Kenapa saya keliling ke sini ke sana? Padahal saya memiliki Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Besar, yang mengabulkan daripada segala doa. Akhirnya dia meminta diberikan daripada jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Dan seperti yang kita terangkan ketika meminta, kita jangan memaksa, jangan memilih, dan jangan menentukan daripada waktunya. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Terkadang kalian tidak menyukai sesuatu, padahal itu yang terbaik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan terkadang kalian menyukai sesuatu, padahal itu adalah sesuatu yang buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala lah yang maha tahu, sedangkan kalian tidak tahu daripada apapun. Maka pinta sama Allah Ta'ala, dan jangan sampai kita memaksa daripada permintaan tersebut. Jangan sampai kita menentukan daripada sesuatu apapun. Karena apa? Allah Ta'ala adalah zat yang maha pemurah Ustaz Yaqub. Kita kalau minta kepada seorang makhluk yang kaya raya, yang dermawan, misalnya kita menentukan satu spek, apa misalnya saya memerlukan uang $1.000 misalnya. Ketika orang itu dermawan, dia nggak bakalan ngasih $1.000 Ustaz Yaqub, tapi dia bakalan kasih $100.000. Maksudnya apa? Dia akan memberikan yang lebih daripada apa yang kita minta. Ini adalah makhluk. Bagaimana dengan Sang Khaliq yang menciptakan daripada makhluk tersebut? Pastinya kalau kita meminta kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan yang lebih baik daripada apa yang kita pinta. Coba kita lihat ya. Ibunya Sayyidatuna Maryam, itu beliau bertahun-tahun lamanya menikah dengan Imran. Ayahnya daripada Sayyidatuna Maryam tidak diberikan karunia anak. Akhirnya pada suatu hari beliau berdoa agar diberikan keturunan. Akhirnya doanya diijabah oleh Allah Ta'ala. Setelah merasa daripada tanda-tanda kehamilan, maka beliau pun langsung meminta dan berniat dan menazarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak yang berada di perut beliau itu menjadi orang yang membantu di Baitul Maqdis. Nah, sayangnya pada waktu itu Ustaz Yaqub, yang membantu Baitul Maqdis cuma laki-laki. Gak ada perempuan. Dalam artian seakan-akan beliau minta, ya Allah berikanlah saya anak laki-laki, jangan anak perempuan, supaya anak laki-laki itu bisa membantu di Baitul Maqdis. Tapi walaupun seperti itu Ustaz Yaqub, beliau tidak memaksa. Beliau berdoa, Rabbi inni
nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, saya nazarkan apa yang di perut saya ini sebagai hamba-Mu yang murni, yang akan membantu daripada Baitul Maqdis, maka terimalah daripada doa ini, namun Engkau yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dalam artian apa? Beliau menyerahkan doa itu kepada Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata apa? Falamma wada'atha qalat Rabbi inni wada'tuha untha. Ketika terlahir daripada anak itu, kan harapan laki-laki untuk membantu Baitul Maqdis. Ternyata yang terlahir adalah anak perempuan, bukan anak laki-laki. Maka Allah Ta'ala menjawab, wallahu a'lamu bima wada'at. Allah Ta'ala lebih tahu dengan apa yang dilahirkan. Kata Allah Ta'ala apa? Walaysa dzakaru kal untha. Sesungguhnya anak perempuan yang saya kasih kepadamu ini bukan seperti anak laki-laki yang engkau inginkan. Dalam artian, kalau seandainya anak laki-laki yang engkau dapatkan sesuai permintaanmu, niscaya dia cuma bisa membantu Baitul Maqdis. Tapi yang saya berikan ini adalah anak perempuan yang mana tidak bisa dibandingi oleh anak laki-laki. Karena apa? Ini adalah anak perempuan. Allah Ta'ala maha tahu ini apa yang bakalan terjadi. Itu ternyata anak perempuan bakalan hamil tanpa ayah. Diberikan daripada karunia oleh Allah Ta'ala. Terus lagi apa? Anak yang dia lahirkan seorang bayi laki-laki. Yang mana anak tersebut dia yang menjawab atas tuduhan-tuduhan orang terhadap Maryam yang dituduh dia melakukan daripada misalnya perzinahan dan lain sebagainya. Anak tersebut yang berbicara waktu kecil. Terus Allah Ta'ala berikan lagi anak tersebut sebagai anak yang tumbuh besar menjadi nabi, yaitulah Nabi Allah Isa. Terus lagi Allah Ta'ala jadikan Nabi Allah Isa sebagai orang yang menyelamatkan seluruh daripada dunia. Kenapa? Karena beliaulah yang akan membunuh daripada Dajjal. Dajjal adalah akbar fitnah fil alam. Fitnah terbesar di alam semesta ini. Yang ada sekarang ini cuma permulaan daripada fitnah Dajjal. Fitnah internet, fitnah perempuan dan lain sebagainya. Dajjal itu lebih besar lagi daripada fitnahnya. Siapa yang menyelamatkan itu semua? Allah Ta'ala takdirkan anak daripada anak perempuan yang dilahirkan ini. Yang mana Dajjal sama Nabiullah Isa itu gak sempat berantem perang ini lain sebagainya. Dajjal itu melihat Nabiullah Isa langsung merosot badannya, mengecil. Yadhub. Coba kita lihat bagaimana Allah Ta'ala menyisipkan daripada suatu hikmah. Allah Ta'ala akan memberikan sesuai yang Allah Ta'ala pilih. Di waktu yang terbaik. Engkau meminta daripada anak laki-laki? Enggak, saya memilih buatmu anak perempuan. Di waktu yang aku inginkan nanti dia bakalan melahirkan anak laki-laki yang menyelamatkan daripada seluruh dunia ini dari fitnah Dajjal. Wah, kata. Makanya Allah Ta'ala bilang, wallahu a'lamu bima wada'at. Allah Ta'ala yang maha tahu. Di sini juga tadi barusan kita baca daripada ayat wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala lah yang maha tahu sedangkan kita tidak tahu apa-apa. Maka tugas kita Ustaz Yakub terus berdoa kepada Allah Ta'ala bersungguh-sungguh. Apapun kesalahan kita bertobat daripadanya. Maka kata Allah SWT, ud'uni astajib lakum. Nanti diberikan daripada jawaban dan itu sesuai dengan apa yang telah dipilihkan oleh Allah Ta'ala, bukan yang apa yang kita pilih, dan di waktu yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, bukan di waktu yang kita inginkan. Maka kata para ulama, ketahuilah setiap daripada doa yang kita bersungguh-sungguh di sana minta kepada Allah Ta'ala, maka itu pasti diijabah oleh Allah Ta'ala, pasti. Karena kata Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Jelas ini? Ini sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Namun, terkadang permintaan tersebut dijawab secara kontan. Langsung. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terkadang tidak. Karena yang terbaik adalah apa yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang, Ustaz Yakub, tidak kita perdapati di dunia.
namun Allah Ta'ala sisipkan, Allah Ta'ala simpan, Allah Ta'ala kumpulkan buat penyelamat kita di akhirat. Sehingga kelak di akhirat, karena kita tahu apa yang terbaik bagi kita, ternyata itulah yang dipilihkan oleh Allah Ta'ala, maka kita sangat senang. Karena apa? Karena doa waktu di dunia dulu nggak diijabah. Mungkin kalau diijabah habis sudah stok doa itu, di akhirat tidak bisa menyelamatkan kita. Tapi karena doa tersebut disimpan oleh Allah Ta'ala, itu yang menjadi penyelamat kita untuk selama-lamanya kelak di akhirat, maka kita pun akhirnya tahu daripada hikmahnya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaih, waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Allahumma la taj'al hasanatina hasanatan man abghadta waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.